Bayi Muhammad disusui oleh Halimah Asadia selama 2 tahun, lalu dilanjutkan dalam pengasuhannya hingga usia 5 tahun. Selama diasuh oleh keluarga Halimah, Muhammad kecil membawa banyak keberkahan dalam kehidupan mereka. Namun di akhir masa pengasuhan Muhammad, terjadi peristiwa shock outsider, yaitu pembelahan dada yang membuat Halimah khawatir akan keselamatan anak susuannya itu. Telah menjadi tradisi baik di kalangan wanita Mekah yang baru melahirkan untuk menyusui bayi mereka kepada wanita-wanita yang tinggal di dusun atau pedesaan. Kondisi pedesaan yang segar dan lingkungan yang masih alami membuat anak-anak tumbuh dengan sehat, kuat, dan dapat berbahasa Arab dengan fasih. Sebelum kedatangan para wanita dari Bani Sa'ad, Muhammad sempat disusui oleh Suwaibah, budak perempuan Abu Lahab. Abu Lahab adalah satu di antara paman Muhammad dari garis keturunan ayahnya. "Wahai suamiku, semoga kita dapat anak bangsawan kaya seperti teman-temanku. Saat ini hidup kita sangat sulit," ucap Halimah kepada suaminya. "Iya, aku pun berharap sama seperti engkau. Mengingat hasil panen ladang kita tahun ini gagal dikarenakan paceklik yang melanda Taif," jawab Harits, suami Halimah. Namun harapan suami istri itu tidak terkabul, karena bayi para bangsawan kaya telah diambil oleh teman-teman mereka. Hanya tersisa satu bayi dalam gendongan ibunya. Bayi itu adalah Muhammad. "Wahai saudaraku, bawalah bayiku ini bersama kalian. Ayah bayi ini telah meninggal, jadi tinggal aku dan kakeknya yang mengasuhnya," minta Aminah kepada Halimah. Raut wajah Halimah tampak kecewa mendengar pernyataan Aminah. Sikapnya sama seperti wanita Bani Sa'ad lain yang menolak menyusui Muhammad karena ia anak yatim. "Wahai suamiku, bagaimana ini? Semua bayi telah dibawa pulang bersama teman kita," tanya Halimah pada suaminya. "Aku tidak ingin kita pulang dengan tangan kosong," ibu Halimah pada suaminya. Ini Allah, aku akan kembali kepada wanita yang menggendong bayi yatim itu. Ia membawa bayinya pulang bersama kita. Entah kenapa bayangan bayi itu seakan tidak mau pergi dari pikiranku," imbuhnya Halimah lagi kepada suaminya. "Semoga keputusan ini dapat membawa keberkahan. Ayo lekas kita temui ibu itu lagi," jawab Harits kepada istrinya. Akhirnya Halimah dan Harits bin Abdul Al-Uzza menemui Aminah dan bayinya. Di satu sisi Aminah merasa lega, namun di sisi lain ia sedih harus berpisah dengan Muhammad. "Aku mohon jaga baik-baik Muhammadku. Kelak akan menjadi orang besar dan berpengaruh," minta Aminah kepada Halimah dan Harits. "Amin, kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anakmu," jawab Harits, suami Halimah. "Selamat jalan wahai anakku, ibu akan menunggumu di sini," ucap Aminah. Setelah berpamitan dengan Aminah, Halimah menunggangi keledainya yang kurus. Tiba-tiba ia merasakan keanehan pada keledainya. "Aneh sekali, aku seperti tidak sedang membawa beban bayi. Ini sangat ringan dan juga keledaiku ini seperti bertambah kuat saja, padahal berangkat ke Mekah kemarin ia bisa berjalan sangat lambat," guman Halimah pada diri sendiri. Tidak hanya itu, sesampainya di rumah Halimah merasakan keanehan lain. Setelah menyusui Muhammad, baru kemudian Halimah menyusui bayinya sendiri. "Alhamdulillah, bayi ini menyusu dengan lahap. Semoga dia betah tinggal di rumah kecil kita ya suamiku," ucap Halimah pada suaminya Harits. "Semoga ini pertanda baik wahai istriku. Lihatlah bayi kita. Ia tertidur pulas, tidak seperti malam-malam biasanya yang menangis terus," jawab Harits. Ketika suami Halimah mengecek ke dalam kandang ternak, ia dapati unta mereka mengeluarkan susu. Padahal unta itu cukup tua dan tidak mengeluarkan susu setetes pun sebelumnya. "Wahai istriku, pasti engkau tidak percaya apa yang aku bawa. Coba minumlah," ucap Harits, suami Halimah sambil membawa segelas susu unta. "Hah, apa ini susu unta?" tanya Halimah pada suaminya. "Ya benar, unta tua kita akhirnya mengeluarkan susu lagi. Engkau telah mengambil anak yang penuh berkah wahai istriku," jawab Harits. "Demi Allah, Muhammad benar-benar membawa keberkahan dalam keluarga kita," ucap Halimah. Setelah beberapa waktu berlalu, pasangan suami istri itu dikejutkan dengan pemandangan asri di depan rumah. Subhanallah, tanah yang sebelumnya kering menjadi subur. "Lihat juga kambing-kambing kita yang kurus menjadi gemuk," ucap Harits. "Terima kasih ya Allah atas semua nikmatmu," ucap bersyukur Harits. Keberkahan demi keberkahan dirasakan oleh keluarga Halimah setelah kedatangan Muhammad. Itulah balasan atas ketulusan mereka dalam merawat dan menyayangi Muhammad. Tak terasa 2 tahun berlalu begitu cepat. Tiba saatnya Halimah mengembalikan Muhammad kembali ke pangkuan Aminah.
Ibu dan anak itu saling melepaskan kerinduan setelah 2 tahun berpisah. Anakku tersayang, kau sudah besar, tampak sehat sekali. Ibu sangat merindukanmu, ucap Aminah kepada Muhammad. Melihat hal itu, Halimah dan Harits suaminya merasa terharu. Keduanya saling berpandangan. Dengan apa aku dapat membalas kebaikan kalian? Ucap Aminah kepada suami istri itu. Sebenarnya kami sangat bersyukur bisa merawat Muhammad. Ia sudah kami anggap seperti anak kami sendiri jikalau diizinkan. Kami ingin merawat Muhammad lebih lama lagi. Jawab Halimah kepada Aminah. Bukan bermaksud lancang, wahai ibu Muhammad. Aku dengar maka sedang dilanda wabah penyakit. Apa tidak sebaiknya Muhammad tinggal bersama kami di dusun Bani Sa'ad? Sahut Harits. Terkait permintaan kalian, aku perlu berdiskusi terlebih dahulu dengan kakeknya, jawab Aminah. Tidak lama kemudian Abdul Muthalib datang. Beliau memberikan keputusan yang bijak. Aminah menyadari bahwa usulan Halimah dan Harits suaminya baik, meskipun sebenarnya ia masih merasa berat jika harus berpisah dengan Muhammad secepat ini. Sejujurnya aku sangat senang melihat cucuku tumbuh dengan sehat. Jadi keputusanku demi kebaikannya, coba kami izinkan Muhammad kembali ke dusun Bani Sa'ad sampai usianya genap 5 tahun. Harapanku adalah kelak Muhammad dapat belajar berbicara dengan fasih karena terbiasa mendengar bahasa Arab yang murni. Ucap Abdul Muthalib. Meskipun berat, aku setuju dengan keputusan kakek. Namun untuk beberapa hari ini biarkan Muhammad bersamaku dulu. Setelah itu kalian boleh membawanya pulang ke Taif. Minta Aminah kepada suami istri tersebut. Terima kasih atas kebaikan kalian berdua, ucap Harits. Kami sangat bersyukur dapat kembali merawat Muhammad, sahut Halimah. Halimah dan suaminya memiliki 3 orang anak. Namanya Abdullah, Unaisyah, dan Syaimah. Mereka semua menjadi saudara sepersusuan Muhammad. Belum genap di usianya 4 tahun, Muhammad ikut mengembala kambing bersama saudara-saudaranya. Pada saat itulah terjadi peristiwa pembelahan dada Muhammad oleh malaikat yang menyamar menjadi manusia. Ibu, Muhammad kita, panggil salah satu putra Halimah. Muhammad. Muhammad kenapa, nak? Tanya Halimah kepada putranya. Muhammad dibunuh oleh seseorang, jawab putra Halimah. Hah, yang benar saja. Tunjukkan pada kami di mana Muhammad, sahut Harits. Halimah dan suaminya segera berlari menemui Muhammad. Wajahnya tampak pucat. Halimah langsung memeluk Muhammad dan menanyainya. Apa yang terjadi padamu, nak? Tanya Halimah kepada Muhammad. Kemudian Muhammad menceritakan peristiwa yang barusan terjadi kepadanya, seperti yang disebutkan dalam hadits riwayat Muslim nomor 162. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril ketika beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain dengan beberapa anak. Jibril kemudian menangkapnya, menelan tangan, lalu